Pendidikan Indonesia tidak akan pernah jadi maju kalau figur yang kasih contoh tuh nggak walk the talk. Anda harus disiplin anak-anak, lah gurunya terlambat. Nggak mau anak-anak tuh. Jadi untuk siapapun yang punya figur otoritas gitu ya, kasih contoh lah. Ngomongin disiplin ya disiplin gitu. Ya, Saya sih kepengen mengajak untuk kita berani gitu untuk berinvestasi terhadap pendidikan anak sejak dini, sedini mungkin. Kenapa? Karena membangun kepercayaan diri untuk mereka kemudian sukses di masa depan itu mulainya tuh sejak dini, bukan dimulai sejak nanti mereka SMP atau SMA. Kita sebagai orang tua punya pengalaman dulu kerjanya apa, mungkin nggak, jangan terlalu dipaksain anak SMA harus seperti orang tuanya juga gitu Pak Hafiz ya. Tapi biarkan juga dia mencari passionnya dan ditambah kita kasihlah sarana untuk mereka mencari yang tepat untuk masa depannya. Poles Podcast Online Sinotif. Halo dan selamat datang di Poles Podcast Online Sinotif. Semakin dipoles, semakin berkilau. Podcast ini dirancang khusus nih membantu orang tua, guru-guru maupun Sinotifers semuanya memahami tentang tantangan-tantangan di dunia pendidikan. Sekaligus kita akan memberikan bagaimana solusi terbaiknya. Perkenalkan, saya Hafiz, host Anda, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pentingnya mempersiapkan pendidikan anak sejak dini. Seperti yang kita tahu, setiap tahap di dunia pendidikan memiliki tantangannya masing-masing. Maka dari itu, kita perlu strategi yang matang agar anak-anak kita bisa menghadapi semua itu dan menjadi sukses. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tiga narasumber hebat yang akan berbagi wawasan mereka. Oke, saya panggilkan satu persatu. Yang pertama, ada Ibu Erlin selaku Business Executive Leader Platinum SD. Halo, selamat siang Bu Erlin. Selamat siang, Pak Ba- Hafiz. Bagaimana kabarnya nih? Sehat Bu Erlin? Puji syukur, sehat, sehat-sehat, Oke, Pak. dan untuk narasumber kedua, di sini ada Bapak Budianto selaku Business Executive Leader Platinum SMP. Halo Pak Budi. halo Pak Hafiz, salam poles. Oke, piye kabarnya Pak Budi? Sedang banyak memoles ini anak-anak Indonesia. Oke, luar biasa ya. Oke, dan yang terakhir saya panggilkan Bapak Julian Riz selaku Business Executive Leader Platinum SMA. Halo Pak Andri. Halo Pak Hafiz, Sehat Pak Andri? sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, selamat datang di Poles untuk para narasumber kita. Dan kali ini kita akan membahas nih Bapak Ibu semua sama senior semua tentang tantangan-tantangan itu satu persatu. Hmm. Saya mulai dari Bu Erlin ya, untuk Pak Budi sama Pak Andri. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, siap. Oke. Silakan, Nah, silakan. Bu Erlin, kita tahu bahwa pendidikan khususnya di sekolah dasar itu adalah menjadi pondasinya pendidikan-pendidikan selanjutnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih sama Bu Erlin, apa sih tantangannya di pendidikan dasar khususnya di SD ini? Silakan Bu Erlin. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hafiz. Jadi, benar banget tadi yang Pak Hafiz sampaikan bahwa SD itu kan adalah pendidikan yang dasar banget ya, Hmm. gitu. Menjadi pondasi untuk pendidikan-pendidikan yang selanjutnya, gitu. Nah, memang kalau anak-anak di usia dini, itu otak mereka tuh kan berkembang sangat cepat ya, Betul sekali. gitu. Jadi memang pendidikan yang baik di masa SD itu tuh mampu untuk merangsang kognitif mereka. Jadi mereka tuh sudah mulai belajar berpikir, sudah mulai kita bisa ajak untuk memecahkan masalah gitu. Berpikir di sini lebih ke arah berpikir kritis juga sudah bisa mulai Hmm. kita ajarkan bahkan. Nah, terutama kalau anak-anak SD itu saat ini tuh kita benar-benar fokus adalah gimana kita bisa membuat keterampilan dasar menghitung mereka tuh bagus, gitu Pak. Karena jujur saya kan memang berkecimpungnya tuh dari dulu banget dari selesai sekolah gitu ya sampai dengan saat ini tuh kan berkecimpung di bidang eksakta ya gitu Betul. ya, which is saya spesialisnya memang matematika gitu. Yang memang yang menjadi apa namanya
menjadi populer saat ini gitu ya. Saat kita itu melihat anak-anak yang mungkin bisa jadi sudah SMP gitu ya, sudah SMA gitu. Mungkin Pak Hafiz juga pernah lihat berita-berita tentang anak-anak yang mengalami kesulitan berhitung Oh ya, ada gitu. tuh di TikTok tuh yang anak SMA Ya, dikayak gurunya hitung-hitungan dasar tuh gak bisa gitu kan. Bahkan gurunya sampai betul. ini Oh, guru SMP sama SD-nya tuh mana nih gitu, sampai dicari. Jadi benar-benar Waduh. basicnya tuh harus kuat banget ya gitu ya. Betul, betul Pak. Jadi memang saat ini tuh fokus kita adalah bagaimana basic-basic ini tuh mereka benar-benar bisa Hmm. gitu. Kenapa? Karena mereka ini eh, ke depannya setelah selesai SD, jangankan setelah selesai SD, dari kelas 1 menuju jenjang ke selanjutnya atau kelas selanjutnya, itu kan tingkat kesulitan materi atau basic materi itu sendiri tuh punya kedalamannya tersendiri gitu. hmm. Nanti lanjut ke SMP ataupun ke SMA itu sudah semakin kompleks gitu. Jadi memang kenapa pendidikan di usia dini itu penting gitu ya. Dan tantangan saat ini adalah bagaimana kita benar-benar memastikan anak-anak SD kita itu bisa gitu. Secara konsep-konsep materi matematis itu mereka bisa, ini akan sangat membantu kehidupan mereka untuk ke depannya. Gitu Pak, dan supaya nggak kayak tadi yang Pak Hmm. Hafiz bilang, nanti sudah SMP, sudah SMA, bahkan ada yang perguruan tinggi, guru SD-nya dicari mana guru SD-nya, gitu. Wah, luar biasa sekali kalau kayak gitu kan ya Oke, Pak ya, oke, oke. Berarti gitu. memang tantangan kita harus membangun kebiasaan belajar yang baik sehingga mereka Betul, memiliki pondasi tadi, khususnya di eksakta yang baik, sehingga mereka bisa betul. menempuh jenjang-jenjang pendidikan berikutnya lebih baik lagi. Lebih baik lagi, betul Pak. Oke, luar biasa banget nih, Bu Erin. Thank you banget sharingnya. Nah, saya Oke. berlanjut nih ke Pak Budianto selanjutnya. Tentunya Pak Budi, setiap tantangan tadi, SD tantangannya gimana cara membangun pondasi dasar yang kuat. Nah, sementara SMP itu pasti ada tantangannya sendiri. Dan kalau kita tahu, biasanya masa SMP itulah masa-masa pencarian jati diri. Kayak Dan gitu. jati diri. Betul, bukan stadion di Semarang loh Pak, jati dirinya Pak ya. Ya, ya kalau anak-anak Semarang cepat ketemu ya. Betul Pak. Kalau Nah, anak-anak Jabodetabek jauh kan ke Jauh. jati betul. diri. Iya, harus cari di Google Map dulu berempat ratus kiloan, Pak. Kalau Jakarta buat sampai Ya, ke sana, Pak. Oke, kayak gitu. Dan mereka mulai-mulai mungkin tidak sepatuh atau tidak seini ketika SD. Nah, itu apa sih tantangannya yang sering Pak Budi temui gitu? Maksudnya ketika mengajar atau ketika bersharing pendidikan di dunia SMP. Silakan, Pak Budi. mungkin satu hal yang cukup populer itu dan memang banyak anak-anak di SMP itu kan satu keinginan untuk memulai diakui itu Hmm. tinggi ya. Mm-mm. SD itu kan mama papa bilang apa, ayo aja kan ikut kan ya. Mungkin Betul. ada anomali Hmm. dikit-dikit. SMA kan udah ngerti tuh tanggung jawab gitu. Nah, SMP itu memang sebagian besar ya transisi kan ya anak-anak Hmm. dari masa anak-anak ke remaja itu ya ya tadi itu pencarian jati diri itu gitu. Jadi kalau dulu SD mungkin kalau yuk belajar yuk les ikut kan ya. Hmm. SMP itu kadang-kadang satu sisi pengen belajar, satu sisi kepengen ikut teman kan Betul. gitu. Karena kalau ikut teman diakui menjadi temannya menjadi populer. Nah, itu kadang-kadang itu prioritasnya itu mulai mulai bergeser karena pengen diakui itu. Jadi itu salah satu tantangannya gitu. Oleh karena itu sebagai orang tua tentu perlu menyediakan waktu sih. Perlu menyediakan waktu yang mungkin SD itu lebih banyak direction ya. Nah, karena anak-anak secara knowledge kan memang belum begitu banyak, tapi anak-anak SMP kan knowledge-nya sudah mulai isi tuh. Jadi sudah mulai didengerin, sudah harus kita jadi orang tua harus sudah banyak menggali sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikirannya, maunya apa. Kalau dia semangat melakukan sesuatu karena apa, kalau dia menolak melakukan sesuatu karena apa tuh sudah mesti kita uh, dengerin sehingga solusi yang kita berikan untuk mulai mulai bisa tepat gitu sih.
Oke, jadi di SMA ini kita tidak bisa hanya nyuruh-nyuruh anaknya harus A, harus B, karena mereka juga punya kayak keinginan sendiri tadi kan. Ketika Ya, disuruh belajar, sudah ketika mulai mereka ada masih gitu. betul. Jadi mungkin kita bisa lebih membimbing, mengarahkan gitu kan, tapi tidak Tentu menyuruh tentu. gitu kan, tapi hanya mungkin mengarahkan, membantu mereka, bahkan bersama-sama mereka mungkin tadi mungkin Mm. membuatkan jadwal yang terlebih lebih terencana, gitu. Tinggal bagaimana mereka Betul betul. mengikuti apa-apa sudah sesuai atau sebelum itu atau kayak gitu ya. Oke. Nice sekali nih. Oke. Nih, ini Pak Andri udah nggak sabar kayaknya ditanya ini udah siap-siap nih. Oke, Iya, sabar Pak Andri. benar-benar. Oke, sekarang lanjut ke Pak Andri deh kalau gitu nih. Nah, jadi kalau Ya, tadi kan SD ada tantangannya sendiri, SMP ada tantangan sendiri. Kalau yang Pak Andri amati nih di dunia hmm. SMA, apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk di dunia pendidikan anak-anak kita? Ya, memang kalau SMA bisa punya uniknya sendiri ya, Pak Hafiz ya. Ya. Tadi stepnya sudah dapat jati diri di SMP, SMA ini malah tanggung jawabnya sudah di mereka gitu ya. Hmm. Karena nanti kan mereka masuk universitas. Nah, disinilah Hmm. mereka bagaimana mencari jati dirinya lebih lebih besar lagi ya. Dari SMP tadi udah dapat tuh gambarannya, tapi sekarang dia pengen nekuni lagi gitu. Jadi dia benar-benar ada tanggung jawab besar Pak Hafiz di SMA ini. Dan sayangnya kalau mereka belum belum tahu mereka mau kemana, nah ini jadi tekanan. Jadi muncullah stres-stres gitu ya. Bahkan banyak mencari role model juga biasanya anak-anak SMA Hmm. gitu kan. Hmm. Bahkan Betul betul. idolanya K-pop gitu kan. Jadi ke sana Waduh, larinya kan. Atau YouTuber itu malah nih salah udah idola mulai salah nih jalan ya. salah jalan tuh kan makanya Betul. Benar ya. gitu. Makanya kita memang sudah nggak bisa full pendampingan seperti di SD Hmm. SMP di SMA ya Pak Hmm. Hafiz ya. Tapi memang kita bisa apa sebagai mentor lah untuk anak-anak Hmm. SMA ini agar mereka juga udah tanggung jawabnya sudah dapat dan mereka juga menjalaninya sesuai dengan passionnya dia gitu. Nanti apalagi ke Hmm. universitasnya gitu Pak Hafiz kalau di SMA. Oke, luar biasa tadi tantangannya udah mereka ada nanti jati diri, tapi mereka dikasih kebebasan lebih lagi karena mereka udah beranjak ke Hmm, dewasa. ya Nah, jadi kita sebagai betul. orang tua nih nggak bisa lagi memaksakan, tapi hanya mungkin jadi mentor, role model lah untuk mereka. Jangan sampai mereka Benar. salah memilih role model tadi kan. Ya. Role model malah dari luar yang itu ternyata dampaknya tidak positif untuk Hmm. mereka. Oke, ini super super banget nih jawabannya nih luar biasa nih. Mungkin saya kembali lagi nih ke Bu Erin. Tadi kan mungkin kalau dari Pak Andi jelaskan sebagai role model orang tua. Kalau misalkan untuk SD, apa sih peran kita sebagai orang tua untuk bisa membantu nih tantangan-tantangan yang ada di SD tadi? Hmm. Ya, pertanyaan yang menarik ya Pak ya. Hmm. Gitu. Kalau di SD itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita itu mampu membangun kebiasaan Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Kita sebagai orang tua yang masih pegang kendali kalau untuk Betul. anak SD. Jadi kita yang membantu mereka, jadi kita tuh seperti memberikan contoh. Nah, mereka anak-anak itu kan biasanya suka meniru ya gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. kita memberi contoh dan mereka akan meniru kita gitu. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak SD gitu ya, untuk membangun kebiasaan tuh kita bisa mulai dengan bantu buatkan rutinitas harian buat mereka. Gitu, kita latih gitu mereka untuk bisa ikuti rutinitas ini. Ini tuh kenapa ini penting? Ini tuh mengajarkan kedisiplinan gitu. Jujur, saya juga punya kerabat gitu ya, SMP, SMA, teman-teman yang anak-anaknya juga udah gede gitu ya. Nah, kalau melihat kan yang memang yang kadang jadi tantangan gitu untuk anak-anak yang udah mulai besar, kemudian bahkan sampai orang bekerja pun itu adalah kekonsistenan dan kedisiplinan gitu. Jadi, bukan berarti saat kecil itu tidak diajarkan, tidak gitu. Tetap diajarkan saja seperti itu. Apalagi kalau misalnya hal yang sepenting itu tidak mulai kita berikan gitu ya sejak dini. Jadi memang kita harus mulai dengan membuat rutinitas gitu, supaya anak-anak tuh paham. Oh, harus seperti ini gitu. Mereka sudah mulai bisa mengenali, oh ada aturan-aturan gitu ya. Terus kita juga sebagai orang tua gitu ya, kalau untuk anak-anak SD ini, eh, kayak tadi saya bilang memberi contoh yang baik gitu. Memberi contoh yang baik itu seperti apa? Kadang-kadang kita itu
mohon izin ya gitu ya. Kadang-kadang suka mungkin scroll apa gitu, gadget cukup lama gitu ya. Hmm. Kadang ada loh anak-anak itu melihat gitu ya perilaku kita gitu. Mencontoh ya. Mencontoh Ya. gitu. Apalagi untuk anak-anak kecil. Itu Yes, terekam, sangat terekam kuat gitu ya. Gitu. Dan bisa benar. jadi nanti apalagi mereka itu kan punya banyak rasa ingin tahu ya. Tuh. Mereka Hmm. tanya, ini kenapa, ini untuk apa gitu. Jadi memang di usia-usia SD peran kita tuh sangat besar gitu. Sangat besarnya itu adalah mampu mengarahkan mereka, kita juga mampu membawa diri kita untuk bisa menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik. Setuju. Hmm. Betul. Iya. Jadi contoh yang baik. Sehingga nanti mulailah dia bertransisi ke SMP. Nah, itu nanti mungkin lebih jauhnya akan dijelaskan Pak Budi gitu ya. Tapi memang kembali lagi orang tua harus benar-benar paham bahwa dari periode dia mungkin usia dini, mungkin PAUD kali ya, PAUD sampai dengan dia kelas 6 kita itu masih harus jadi contoh. Kita yang berjalan di depan, mereka melihat kita gitu. Oh gimana ya orang tua saya melakukan ini gitu. Seperti itu kira-kira Pak Oke, Hafiz. luar biasa banget. Jadi tadi Ya, kita harus membuat sebagai contoh gitu kan, sebagai contoh buat anak-anak kita, bagaimana keseharian kita itu bisa membantu mereka untuk pembelajaran lebih baik lagi. Terus juga betul. kita yang menciptakan lah, nih kamu rutinitas belajar yang baik seperti ini loh, seperti ini loh. Mereka tinggal Mm, mengikuti dan kayak baiknya tadi betul. kita mencontohkan juga, oh kalau belajar yang baik seperti ini loh kita dampingi seperti itu. Jadi Hmm. setelah terbiasa-biasa terbentuk, pastinya mereka akan menjadi terbiasa untuk Jadi belajar terbiasa. sendiri ke depannya. Oke, luar biasa banget. Oke, selanjut lagi ke Pak Budi nih, gitu kan. Tadi kan udah dijelaskan Pak Budi bahwa anak-anak ini lagi mencari jati diri, terus juga tadi lagi coba apa memperbanyak informasi-informasi dari luar juga. Nah, kalau kita nih sebagai orang tua, sebagaimana sih peran kita gitu maksudnya membentengi nih mungkin banyak tadi pengaruh-pengaruh dari luar. Tadi mungkin Bu Eri juga sampaikan dari gadget dari segala macam. Nah, kalau di SMC peran kita sebagai orang tua tuh batasnya sampai mana sih? Apakah harus tetap didampingi kayak SD atau ternyata bisa lebih fleksibel lagi, Pak? Ya, saya justru tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Berlin ya. Hmm, Kita orang tua itu mesti jadi contoh kita. Saya Hmm. kira bukan cuma berakhir di SD, saya kira hmm, SD, hmm, SMP, SMA pun demikian juga kita. Ya, Apalagi kalau benar. figur prioritas. tuh, Figur prioritas tuh kalau di rumah tentu orang tua kan. hmm, Kalau di sekolah siapa lagi? Guru-guru tentu guru. kan ya. Nah, Hmm. ini ngomong apa adanya aja nih. Kebayang nggak kalau misalkan di rumah eh, Anda nggak, nak kamu nggak boleh main HP. Mak bapaknya scroll every day, every time. Zong lah hasilnya pasti gitu ya. Betul. Di sekolah mungkin. Di sekolah saya ulangin lagi ya contohnya. Anda harus disiplin anak-anak lah gurunya terlambat. Ya. Gak mau anak-anak tuh. Iya. Ini serius nih banyak fakta yang terjadi begitu. Pendidikan Indonesia tidak akan pernah jadi maju kalau figur yang kasih contoh tuh nggak walk the talk. Nggak bisa gitu. Anda harus disiplin. Cek. Itu fingerprint di sekolah dicek tuh. Mohon maaf nih ya, saya kasih tahu ini. Ada beberapa yang saya lihat masuk sekolah fingerprintnya itu beda mesinnya kan. Ah. Anak-anak diem tapi tahu, ya kan? Tak boleh begitu. Jadi kalau ada orang yang dengar nanti suara saya nih, cek tuh fingerprint di sekolah tuh. Hmm. Sama atau tidak tuh. Ini pendidikan untuk Indonesia. Hmm. Jangan kasih contoh. Ya, saya agak kena ngomongin Terbawa ya. disiplin, ngomongin contoh itu hati saya betul-betul kena. Jadi agak emosional nih. Jadi untuk siapapun yang punya figur otoritas gitu ya, kasih contoh lah. Ngomongin disiplin ya disiplin gitu. Ya, Hmm. kemudian harus ngomong tentang apa tuh? Misalkan belajar gitu. Ya jadi guru mesti pembelajar ya kan? Harus begitu gitu. Kalau ngomongin pembelajar, saya ada sebuah cerita. Mohon maaf nih, ini kan di zaman teknologi ya, Ya, Betul. di zaman serba teknologi online, Pak. gitu. Zaman kolaborasi juga betul ya. Betul. Ya, Betul. Nah, ada yang masih pakai Excel. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada yang masih pakai Excel nggak? sekarang Ada sih, Pak, spreadsheet, kalau buat Udah kirim-kiriman aja, Pak, Google Sheet. spreadsheet. kiriman file, Pak. Udah Google Sheet, hampir jarang ya. Excel. Iya. Ya kebayangkan kalau misalkan
Di grup WA kasih ke anak murid untuk tolong isi biodata. Filenya Excel itu kan saya miris ya. Hmm. Ah, itu masih ada gitu dan bukan jauh nun jauh di sana bukan gitu. Itu lingkungan Jabodetabek. Kan anak senyum. Lah, kok begitu gitu. Hmm. Anak nih tahu gitu. Kalau ngirimin begini kenapa enggak Google Sheet. itu pakai Gform kan? G-form. Landingannya di G Sheet. Itu namanya kolaborasi. Nah, guru pun harus belajar hal yang ringan-ringan dari hal yang sangat ringan begitu tuh. Itu namanya walk the talk, kasih contoh. Gitu sih. Sorry, mungkin menjawab atau tidak menjawab tadi saya mau sampaikan ini saya rasa ini penting juga. Oke, Thank you, jadi thank you, thank you. bahkan sampai peran guru diangkat sama Pak. Jadi nggak Oh hanya orang tua iyalah. nih yang menentukan pendidikan anak SMP, bahkan guru pun juga bisa sangat menentukan bagaimana pendidikan kita khususnya di Indonesia ini gitu. Anak-anak SMP ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Oke, oke. Sekarang kembali ke Pak Andri lagi. Tadi kan Hmm. dibilang kalau masa-masa SMA itu dia udah lebih dewasa, udah bisa Hmm. menentukan pilihannya sendiri, menentukan yang mana yang terbaik untuk mereka. Nah, kita nih sebagai orang tadi kan bilang sebagai mentor nih kayak gitu. Hmm. Bagaimana kita mendukung nih anak-anak SMA untuk mendukung ke jenjang selanjutnya, khususnya untuk karir, Hmm. untuk ke perguruan tinggi yang mereka mau masuki, karena itu sangat menentukan masa depan mereka. Nah, gimana nih cara kita Hmm. sebagai orang tua mendukung anak-anak untuk menentukan masa depan ini, Pak Andri? Silakan. Ya, benar. Yang pasti namanya orang tua ya, Pak Hafiz ya, Hmm, pengennya masa depan anaknya baik gitu ya. betul. Bahkan bisa jadi dia lebih baik dari orang tuanya gitu Iya. kan. Hmm, Kalau orang tuanya Pasti. sekarang lulusan dalam negeri, nah pengen anaknya adalah nanti lulusan luar negeri gitu ya. betul. Anaknya Amin. orang tuanya sekarang S1, pengennya nanti anaknya S2 gitu ya. Wah. Nah, makanya penting banget gitu ya. Kalau SMA memang bagusnya sih ada pendampingan ya, Pak Hafiz. Karena dari segi materi biasanya kalau orang tua tuh udah dalam-dalam ya materi-materi anak SMA gitu Udah ya. lupa-lupa gitu maksudnya. Lupa-lupa lagi kan, walaupun mungkin jurusannya sama. Lalu juga apa kalau tentang jurusan minat bakat pastinya bagusnya sih ke orang ahlinya gitu. Dan memang kalau anak SMA butuh lah kayak tambahan pendampingan selain dari mentor dari orang tua Pak Hafiz. Tapi sebenarnya pendampingan ini nggak juga langsung dari SMA aja. Sesuai dengan tema kita memang seharusnya dari SD juga Dari dia. pendampingan ini dilakukan gitu kan. Anak saya Nggak boleh SD, skip-skip ya, Pak Andri ya. benar. Anak saya SD nih sudah ada pendampingannya karena saya pengen banget anak saya tuh nanti lebih baik dari saya, lulus luar negeri apa universitasnya. Pastinya dari kecil saya lesin bahasa Inggris. Nah, itu Hmm. makanya butuh banget dari SD supaya dia juga lancar semangatnya, motivasinya. Pelajaran yang sulit saya lesin juga Pak Hafiz, Hmm. matematika. Hmm. Karena apa? Kalau dia sudah percaya diri matematika dari SD, saya sih yakin nanti dia semangat belajarnya tumbuh, ke bawah ke SMP, ke bawah ke SMA, nanti di kuliah bisalah tercapai itu. Karena kalau orang tua pasti kalau masalah biaya diperjuangin lah ya. Iya, Mau betul. masuk manapun pasti diperjuangin, tapi biaya ada nih, tapi ternyata semangat belajarnya nggak ada, Ah, percuma gitu kan, nggak dipupuk. Dari SMA nggak Betul. ada semangat belajar, dari SMP, SD nggak ada semangat, percuma aja gitu. Jadi pendampingan apa orang yang ahli kayaknya juga perlu juga sih Pak Hafiz untuk mensukseskan anak-anak kita masa depannya gitu. luar biasa banget nih, Mm-mm. inspiring banget. Jadi anak SMA itu kalau bisa tadi menentukan ini sejak jurusan kuliah ataupun Mm. karirnya bahkan sebelum SMA gitu mereka udah sering-sering konsultasi kita sebagai orang tua mendukung Ya, dan bahkan betul. mendukungnya sejak mereka tahu potensinya ataupun kita tahu keinginannya kemana. Mau ke luar negeri, dari Ya, SD ternyata harus sudah dari dilesin SD. kata tadi. Dia mau mendukung potensi matematika yang lebih baik dari SD karena benar pendidikan makin dini itu kita mempersiapkan berarti prepare waktu kita semakin panjang. Tadi kita Hmm. nggak hanya cuman mikirin dananya saja, tapi bagaimana dana yang kita investasikan ini mereka bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik di masing-masing Hmm. jenjangnya kayak gitu. Oke, dan karena tadi kalau dasarnya sudah sangat kuat ya Bapak Ibu semua, jadi udah kuat dari SD, pasti dia akan makin pede. Di SMP pasti akan lebih prestasi lagi. Di SMA makin berprestasi lagi. Hmm. Kebalikannya, kalau anak-anak itu basicnya sudah nggak kuat ya mungkin ya gitu kan, pasti dia akan minder. Tingkat selanjutnya bukan makin pede malah makin minder lagi, makin minder lagi. Jadi usahakan semuanya dari dini kita sudah prepare luar biasa sekali, Bapak Ibu semua. Oke, nih mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bapak Ibu semua.
Kalau Bapak Ibu semua nih, seandainya yang menonton ini Hmm. langsung orang tua siswa di tingkat masing-masing. Mungkin nanti Bu Erlin untuk tingkat SD, Pak Budi untuk tingkat SMP gitu kan, dan Pak Andri untuk tingkat SMA. Apa yang Bapak Ibu semua mau sampaikan gitu maksudnya untuk orang tua di masing-masing jenjang tersebut. Silakan dari Bu Erlin dulu untuk orang tua SD. Apa yang mau Bu Erlin sampaikan kepada orang tua pemirsa ini? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hafiz. Jadi buat ibu, bapak, mama, papa gitu ya yang nonton gitu ya. Saya ada eh, apa namanya, satu hal yang saya pengen sharingkan adalah sebenarnya ini terkait juga dengan yang tadi Pak Andri sampaikan gitu. Kita sudah mulai harus mempersiapkan anak-anak gitu. Saya sih kepengen mengajak untuk kita berani gitu untuk berinvestasi terhadap pendidikan anak sejak dini, sedini mungkin gitu. Kenapa? Karena membangun kepercayaan diri untuk mereka kemudian sukses di masa depan itu mulainya tuh sejak dini, Hmm. bukan dimulai sejak nanti mereka SMP atau SMA. Itu sudah mulai. Ya, waktu kita sudah cukup singkat, ada yang bisa bangkit, tapi ya ada juga anak-anak kita yang akhirnya, ya sudah aku kayaknya ini aja, aku kayaknya itu aja gitu. Ya mari kita tolong mereka lah gitu dengan kita berani berinvestasi untuk pendidikan mereka sejak mereka masih kecil. Bahkan kita mungkin sudah mulai merencanakan sebelum mereka lahir bisa jadi gitu ya. Sudah mulai direncanakan Ya, gitu. Itu pesan saya untuk ibu bapak semua. Luar biasa banget ini. Pasti ibu bapak yang mendengarkan tergetar banget ya mendengarkan dari Bu Erlin. Dipastikan semuanya kita persiapkan sejak dini karena anak itu adalah investasi yang paling berharga yang tidak ternilai. Jadi jangan Betul. jangan sungkan-sungkan lah kita berinvestasi untuk pendidikan anak khususnya agar masa depan mereka jauh lebih baik lagi. Oke, Ya. mantap sekali, super sekali. Nah, selanjutnya nih kalau dari Pak Budi, kalau orang tua siswa SMP nih lagi nonton acara ini nih, apa yang mau Pak Budi sampaikan kepada mereka? Silakan, Pak. Oke, tahun 2009 saya waktu itu aktif mengajar ya di Hmm. Sinotif gitu. Em, anak kelas 9, sorry, anak kelas 12. hmm. Besok UN. Nah, Hmm. besoknya UN waktu itu ingat kan kalau nggak salah hari Senin atau Selasa gitu. Terus dia belajar, Sabtunya dia belajar. Tentu namanya UN fisika, kalau kita ngomongin rumus sesuatu kan ya, Hmm. gitu ya. Ah, rumus Bernoulli ingat Pak Hafiz? Ingat, Pak. Panjang kan ya? Panjang-panjang. Panjang lah. Kebayang nggak? Saya ngajar saat itu anak kelas 12 tahun 2009. Seper R kuadrat sama dengan seper 16. Dia nggak bisa R-nya berapa. Itu posisi kelas 12. Kalau kita ngomongin kontinuitas pendidikan yang harus disiapkan sejak dini, dia miss di kelas berapa? Di SMP itu, Pak. Di kelas Ya. 9 SMP mungkin, kan? Pak. SMP. Jadi di SMP-nya dia miss tuh. Hmm. Mungkin sekolah-sekolah aja ngalir aja, ngambang gitu ya. Hmm. Tapi nggak terisi dengan baik, nggak terperhatikan dengan baik. Sehingga tentu itu, wah, sesuatu yang luar biasa gitu. Itu kan pelajaran kelas 8, kelas 9. Betul. Iya, itu yang miss dia nggak bisa. Jadi kayak dia ngulang sekian tahun sebelumnya gitu. Impactnya apa? Tentu impactnya di UN sendiri itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Iya kan? Maknanya apa dari hal tersebut? Yang namanya jenjang pendidikan itu nggak ada yang bisa di skip secara prioritas. Hmm. SD udah bisa hitung tambah kurang bagi selesai. Lalu nanti SMA aja karena pentingnya SMA nanti untuk masuk ke universitas kan gitu ya. Hmm. Nah, mari kita bayangkan apa impactnya andai kata SMP itu di skip. Hmm. Cita-cita saya mau jadi, anakku mau masuk ke dokteran UI itu rata-rata nilai rapot berapa Pak Andri? Nah, itu 90 ke atas tuh. 90 ke atas. Ya, Taruh aja misalkan 92. Itu 92. rata-rata rapot semester 1 sampai semester Terlima. 5. Mm-mm. Mari kita lihat, andai kata dia skip di SMP, kita tarik start from the end, dia bisa masuk ke SMA bagus nggak? Dipertanyakan kan? Karena untuk masuk UI Hmm. boleh nggak sih? Mohon maaf, di SMA yang biasa-biasa saja, Ya. Bisa, tapi mungkin sulit sulit. lah ya kita, Betul. faktanya sangat sulit gitu. Bapak tahu lah kan alumni UI juga kan ya. Tentu SMA-nya nggak biasa-biasa juga gitu. Nah, untuk mendapatkan SMA yang tidak biasa-biasa ini, tentu
SMP-nya tuh harus bagus gitu. Hmm. Sehingga dia bisa masuk diterima di SMA yang bagus kan? Betul. Yes. Gitu. Nah, kalau SMP ini di skip, nggak masuk ke SMA yang bagus, untuk bersaing mendapatkan kedokteran UI tentu tantangan gitu. Mm-mm. Yang kedua, Pak Andri mungkin nanti akan jelaskan lebih lanjut. Kebayang nggak tuh, dia men-skip kelas 10 misal. Mm. Rata-rata 93 dari semester 1 sampai semester 5. Ah, oke lah, aku nanti kelas 12 aja misalkan. Hmm. Lalu kelas 10 nilainya biasa-biasa saja, rata-ratanya cuma 75. Kebayang nggak? Mungkin nggak Mm. masuk. Mungkin kalau nilainya Sulit. 106, mungkin kan ya. Kan nggak Iya. mungkin begitu juga gitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa nggak ada yang bisa di-skip sih sebenarnya gitu. Ya, tidak ada usaha yang mengkhianati Hasil. hasil Hasil. sebenarnya kan gitu. Mm. Kalau kalau pepatah Jawa tuh ada sebenarnya. Apa tuh, Pak? Cerbasuki mobil. Wah, artinya, Pak? Artinya apa ya? Perlu translate nih. Harus ada harus ada effort Hmm. untuk get something gitu. Betul. Jadi ya, jadi untuk mendapatkan sesuatu harus ada sesuatu yang kita keluarkan, harus ada bayaran Hmm. atas sesuatu yang ingin kita dapat gitu. Saya juga baru ingat pepatah itu. Sudah lama sekali mengendap gitu. Ya sudah kurang lebih begitu Pak Habis. Oke, luar biasa. Berarti Pak, tidak ada boleh ada jenjang pendidikan yang di skip satupun. Karena itu sangat Nggak berharga. bisa. Bahkan Mm-mm. dengan setiap jenjangnya, setiap kelasnya pun gitu kan. Tidak kita boleh skip dengan biasa-biasa saja. Kita harus melakukan pendidikan yang terbaik. Kita mengarahkan mereka untuk menjadi pelajar yang berprestasi terus gitu kan. Jangan sampai nanti di ending baru kita menyesal. Oh iya, kenapa dulu saya nggak belajar ini dengan serius gitu kan? Mm. Kenapa saya nggak mempelajari dengan serius? Seperti itu kan. Nah, sekarang ditutup nih sama Pak Andri nih. Mm. Kira-kira nih kalau orang tua SMA lagi menonton ini, apa yang mau Pak Andri sampaikan untuk mereka? Ya, pastinya menyempurnakan kan ya. Dari SD dan SMP sudah terskip. Nah, inilah sudah di ujungnya lah gitu ya. Pendidikan 9 tahun kita, enggak 9 tahun malah ya, 12 12 tahun tahun ya nih. di SMA-nya. 12. Sudah 3 tahun terakhir inilah kalau di SMA berarti kalau yang kelas 10, 11, 12 di 3 tahun. Walaupun yang kelas 11 juga masih ada 2 tahun, kelas 12 masih ada tahun. Ini adalah penuntasannya gitu, Pak Hafiz. Jadi Mm, malah jangan dianggap remeh. Kalau sudah pendampingan dari SD, SMP, nggak tanggung nih kan ya, sudah 3 tahun lagi, malah tambah didukung lagi Pak Hafiz gitu ya. Karena ini udah hampir matang dari SD dan SMP-nya, SMA-nya lah. Di mana dia sudah mau tentuin jurusan, di mana dia sudah mau karirnya seperti apa nanti di perkuliahan bahkan nanti di pekerjaannya. Disinilah makanya pendampingan kita malah harus kita tuntaskan sampai SMA Pak Hafiz gitu. Tambahan tipsnya mungkin kalau ada kita sebagai orang tua punya pengalaman dulu kerjanya apa, mungkin nggak jangan terlalu dipaksain anak SMA harus seperti mm, orang tuanya juga gitu Pak Hafiz ya. Tapi biarkan juga dia mencari passionnya dan ditambah kita kasihlah sarana untuk mereka mencari yang tepat untuk masa depannya. Jadi itu menurut saya Pak Hafiz. luar biasa banget. Super sekali ibaratnya kalau di sebuah perlombaan nih, Mm-mm. SMA itu udah kalau lomba lari nih ibaratnya 30 meter sebelum garis finish nih. Jangan sampai Ya, awalnya kita udah bagus nih, tiba-tiba di SMA-nya malah Loyo. jatuh gitu loyo. kan. Akhirnya kita nggak bisa sampai finishnya. Berarti Yes. harus sebenarnya semua dimaksimalkan. Oke, Hmm. luar biasa banget. Thank you banget nih hari ini sharingnya dari Bu Erlin, Pak Budi, dan Pak Andri. Mudah-mudahan nih semua orang tua, guru bahkan yang dari persiapan nonton ini mendapatkan suatu inspirasi dan Amin. bisa take action dari sekarang untuk berubah. Karena tadi pendidikan anak itu kita harus mulai sejak dini. Dan pendidikan anak janganlah kita tanggung-tanggung lah maksudnya investasi Hmm. setengah-setengah untuk kita investasi yang paling besar untuk pendidikan anak mencari pendamping yang tepat dari SD, SMP sampai SMA karena waktu itu tidak bisa diulangi lagi jangan sampai kita Ya. menyesal di ending karena wah coba dulu saya begini coba dulu saya begini ketika itu udah terucap dari mulut Bapak Ibu semua pasti ada sesuatu yang salah jadi pastikan sejak dini SD, SMP, dan endingnya di SMA, kita bisa mendukung pendidikan anak kita untuk jauh lebih baik lagi. Oke, Hmm. apalagi sekarang nih, anak-anak SD yang sekarang itu akan menjadi
pembangun generasi Indonesia Generasi emas di emas masa ya. depannya Betul. nanti. Iya. Wow. Dipastikan setiap player tadi, anak-anak sekarang SD, nanti di SMP-nya, di SMA-nya, ketika 2045 nanti gitu 2045. kan, itu mereka yang akan mengarahkan kehidupan Indonesia mau dibawa kemana. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan pemirsa di Poles kali ini. Dan jangan lupa saksikan lagi di Poles berikutnya, podcast online Sinotif. Semakin Semakin Makin dipoles, 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 makin semakin Makin berkilau. berkilau. Oke, berkilau. terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Terima episode berikutnya. kasih. Thank Terima you, Bu kasih. Erlin, Pak Budi, Pak Andri. Sama. Sama-sama. Poles, podcast online Sinotif.